Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmatul iman wal Islam, termasuk juga nikmat umur, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan penuh dengan keberkahan dan bulan penuh kebahagiaan bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan melimpahkan ampunannya bagi mereka yang menghendaki sebuah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah amalan yang sangat istimewa, yaitu kita diperintahkannya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana dalam berpuasa tersebut bukanlah berarti Allah Subhanahu wa taala menganiaya diri kita, menganiaya terhadap hamba-hambanya, akan tetapi justru dengan puasa tersebutlah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita, baik mulia di sisi Allah maupun mulia di sisi sesama manusia. Pada intinya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah untuk mendidik hawa nafsu kita. Di dalam Al-Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya hawa nafsu akan selalu memerintahkan kepada kita terhadap hal-hal istimewa, terhadap hal-hal yang negatif. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hikayah di dalam kitab Durratun Nasihin, awal mula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluknya, yaitu antara akal dan hawa nafsu. Ketika akal selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun bertanya terhadap akal tersebut, "Wahai akal, siapakah kamu dan siapalah saya?" Maka akal pun menjawab, "Ya Rabb, ana abduka wa anta rabbi." Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Maka ketika akal mampu menjawab dan mengakui bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Allah adalah sebagai Tuhannya, Allah pun meridhoinya dan memasukkan akal ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ciptakan satu makhluk lagi yang bernama nafsu. Setelah nafsu selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun sama memberikan pertanyaan terhadap nafsu tersebut. "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapalah aku?" Maka nafsu pun menjawab, saya adalah saya dan kamu adalah kamu." Di jawaban dari seorang hawa nafsu tersebut tidak mau mengakui bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maka dengan jawaban tersebut Allah pun marah. Allah pun membuang ataupun memasukkan hawa nafsu tersebut terhadap neraka, yaitu dengan disiksa kurang lebih di dalam riwayat dikatakan sekitar 1000 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka tersebut, dibakar selama 1000 tahun, kemudian ditanya kembali dengan pertanyaan yang sama, "Siapakah kamu dan siapakah saya?" Maka hawa nafsu pun juga menjawab dengan jawaban yang sama, "Saya adalah saya, kamu adalah." Maka Allah pun kembali marah terhadap hawa nafsu dan memasukkan nafsu terhadap neraka dingin, juga sama
kurang lebih sekitar 1000 tahun lagi. Setelah selesai, dikeluarkanlah kembali hawa nafsu dan ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Itu pun juga tidak merubah dari jawaban sang hawa nafsu tersebut. Maka Allah pun kembali marah dan memasukkan hawa nafsu ke dalam neraka lapar. Disitulah setelah dia itu merasakan sebuah kelaparan yang luar biasa dahsyat, barulah hawa nafsu mengakui dia itu merasa lemah dan mengakui akan kekuatan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikeluarkan dari neraka lapar, barulah sang hawa nafsu mengakui, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa adalah untuk mengekang hawa nafsu kita, karena sumber kejelekan yang ada di dalam diri kita adalah kebanyakan mayoritas dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Sebab manusia memiliki dua faktor musuh, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hawa nafsu kita, sedangkan faktor eksternal adalah setan, yang itu pun juga ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Di dalam surat An-Nas disampaikan bahwasanya setan ada dua jenis, yaitu jenis dari manusia, begitu pun juga setan dari jenis bangsa jin, yang mana mereka selalu juga berupaya untuk menjatuhkan kita agar masuk di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan ibadah puasa semaksimal mungkin. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh bahagia, dengan penuh gembira, dan penuh dengan ceria. Dan jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang merugi, yaitu kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan, akan tetapi kita tidak mau meraih keberkahan, meraih rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Maka dari itu, sebagai orang yang cerdas, pasti akan menggunakan momen yang indah ini, momen yang mulia ini, dengan kita mengolah diri, memperbanyak amalan-amalan ibadah, fastabiqul khairat, agar kelak nantinya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Dan tentunya satu poin yang nantinya akan menjadi kita akan menjadi orang yang luar biasa, yaitu dijadikannya kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya sebatas kita melaksanakan ibadah ketika ramai ataupun berada di hadapan orang lain, akan tetapi takwa sesungguhnya ketika diri kita mampu mengontrol hawa nafsu kita, ketika diri kita mampu melaksanakan ibadah meskipun tanpa ada orang lain, akan tetapi dia selalu mempunyai sebuah keyakinan Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha mengawasi, dan dia akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemuliaan yang luar biasa, rasa muraqabah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membentuk sebuah karakter dan akhlak yang mulia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Pio, Diva Trans.